Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Finatronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai cara merakit panel PLTS inverter off grid dengan ATS. Jadi panel ini biasanya digunakan untuk penghematan listrik ya, untuk rumah atau mungkin daerah yang sudah terjangkau oleh listrik PLN, atau mungkin untuk sebagai backup ya. Jadi ketika nanti PLN padam, bisa digunakan backup untuk menyalakan peralatan listrik di rumah kita. Untuk sobat yang pengen tahu desain dan wiring diagramnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya, atau bisa diklik di link deskripsi di bawah. Oke, lanjut, kita mulai wiringnya ya. Jadi peralatannya ini ya, peralatannya ini semua. Bisa sobat lihat sendiri ya. Oke, untuk pertama maka kita wiring di SCC-nya. Seperti biasa, kita wiring di SCC-nya dulu. Masuk di fuse SCC input. Kemudian negatifnya masuk di negatif SCC. Oke, aktualnya nanti pakai kabel yang 10 mili sobat ya. 10 mili ini ada contoh aja, jadi pakai kabel 4 atau 6 mili yang ini, karena untuk contoh aja. Kemudian wiringnya juga harus kencang ya, aktualnya ya. Wiringnya harus kencang kalau sobat misalnya buat sendiri. Kemudian ini adalah ke baterai ya. Ke baterai nanti ngelewatin MCB 40 ampere ini. Nih. Untuk yang ke baterai nanti sekalian kita monitor tegangannya ya. Jadi di jumper ke sini. Ini dari meter DC masuk positif ini ya. Oke. 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 Kemudian negatifnya masuk sini. Negatif plus negatifnya meter ya, negatifnya baterai ini masuk sini. Oke, udah selesai untuk SCC dan baterainya ya. Kemudian selanjutnya kita pasang loadnya ya, loadnya ke inverter. Negatifnya kita pasang dulu di sini. Negatifnya, kemudian lanjut positifnya ya. Positifnya kita pasang. Oke, kabel positif di load sudah terpasang. Kemudian kita pasang kabel dari output inverter ini. Kemudian kita pasang kabel output inverter ya. Masuk. Sesuai gambar ini maka satu kabel masuk MCB ya. Satu kabel yang kuning ini masuk MCB. Masuk MCB. Kemudian satu kabel masuk ke terminal soket ini ya, soket nomor 6 yang ini, nomor 6 di soket relaynya. Kemudian dari nomor 6 ini dijumper ke
nomor 7 koilnya ya, ke koil ATS nya. Jadi ATS nya pakai relay. Oke, dari output inverter masuk MCB, kemudian output MCB masuk ke soket relay nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Ke sini. Nomor 3 nanti disambung ke 2 ya, ke koilnya. Ke terminal nomor 2. Oke, sudah. Kemudian dari PLN sini masuk ke terminal 45 ya. 45 kita buka dulu. Ini kabelnya. Masuk ke terminal ini, fase ini. Kemudian yang ini sama ya, netralnya. Netralnya masuk ke PLN sini. Udah PLN. Kemudian dari output ATS ini ya, output ATS ini masuk ke output ini. Oke, ini kabel ke beban ya, atau ke load. Nah, oke, sorry yang ke load tadi dikasih meter ya. Oke, dipamung di meter. Nah, selesai. Kemudian kabel switchnya ini ya, switch on-nya inverter ini masuk ke selektor switch ini, terminal 4 dan 3 ya. Oke, masuk, kita kencengin. Udah selesai. Kemudian untuk bebannya kita kasih lampu aja ya sobat ya, lampu ini. Kita pasang lampunya. Oke, lampunya, bebannya taruh sini. Oke, untuk relaynya kita pasang dulu ya. Kita pasang relaynya, kita pasang. Kemudian yang dari sisi ini kita mulai sambung ya. Jadi baterainya kita sambung, negatifnya ini. Ini adalah negatif baterai. Oke, sudah. Kemudian positif baterai. Oke. Kemudian untuk solar cell juga sama ya. Ini kabel solar cellnya. Kabel solar cellnya kita pasang yang positif dulu. Hati-hati jangan sampai konslet. Terus ini negatifnya ya, negatifnya. Nah, udah selesai. Kita tinggal masang sumber dari PLN ini. Kita pasang. Oke, sumber dari listrik PLN kita pasang.
Oke, udah selesai. Kita tutup ya. Kita tutup untuk supaya aman. Oke, sudah selesai. Kita ukur tegangan solar cell-nya ya, berapa volt ini. Karena solar cell kita ukur dulu sebelum dimasukkan. Oke, tegangan solar cell ada 16 volt ya. 16,54 volt. Oke, kita mulai tes ya. Jadi tahap awal yang perlu kita lakukan adalah menyalakan baterai dulu ya. Nyalakan baterai dulu, kita on-kan. Kita on-kan baterainya. Oke, ada tegangan baterai 11,9. Kemudian solar cell-nya juga kita nyalakan. Biusnya ini. Oke, sudah ada tanda charging ya. Jadi tegangan juga mulai naik. Kemudian di sini juga load on ya, SCC-nya ya. Oke, SCC-nya load on. Sekarang kita on-kan PLN-nya. Jadi kondisi panel ini masih off ya, sobat ya, masih off. Kita on-kan listrik PLN-nya. Oke, ada tegangan 220 volt. Artinya apa? Kondisi normal atau kondisi off, maka listrik PLN yang dialirkan. Seperti itu. Jadi kondisinya adalah kondisi off, listrik PLN yang dialirkan. Dan ini juga posisi off. Ketika ini posisi A ya, posisi A, maka inverter akan nyala dan mengambil alih aliran listrik ke beban. Coba kita coba. Oke, sekarang sudah diambil alih oleh inverter ini ya. Artinya tidak ada ngedip di sini. Ketika tegangan inverter ini muncul 220, maka ATS ini langsung narik ya, narik untuk mengalirkan aliran listrik dari inverter ke beban, seperti itu. Ketika posisi off kita lihat juga tidak ada ngedip mesinnya. Jadi ngedip masih toleran, jadi masih peralatan komputer dan sebagainya tidak akan apa namanya restart dan sebagainya ya, masih aman. Kita coba ulang lagi. Oke, sekarang tegangan inverter yang masuk 232 volt. Kalau tegangan PLN kan kita lihat tegangan PLN. Oke, 222 volt ini tegangan PLN. Kita ulang lagi. Kita tes. Kondisi inverter kita on kan ya. Oke, sekarang tegangan inverter 232 volt. Kita pindah kita off kan lagi untuk ngelain listrik PLN. Oke sobat ya, jadi sistem kontrolnya adalah mode kapasitas baterai di sini. Jadi ketika tegangan 12 volt dia akan on, ketika 10,7 akan off. Seperti itu. Jadi ini juga bisa fungsi sebagai backup. Ketika kita fungsikan sebagai backup, maka posisinya adalah off, 0. Ketika misalnya PLN padam, baru kita nyalakan. Misalnya nih kondisi PLN padam ya, kita off kan PLN-nya. Oke, mati, baru kita on kan sebagai backup. Seperti itu. Oke sobat, itu aja yang bisa saya sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.